Baik, selamat pagi Pak Evan. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita akan melakukan supervisi di mana nanti saya dengar akan melakukan supervisi akademik kepada Pak Martin, betul ya? Iya, di mana nanti Pak Evan akan bertindak sebagai supervise atau coach bagi Pak Martin nanti. Kita tahu secara bersama bahwa kompetensi dalam supervisi atau dalam coaching ini ada 3, di mana ada presence, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira sampai sejauh ini Pak Evan ingin mengembangkan kompetensi yang mana sih dari 3 ini? Ya mungkin untuk ini sebentar ketika bersama dengan Pak Martin bukan coaching, yang menjadi fokus saya sebentar ya ini yang saya kembangkan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, tentang mengajukan pertanyaan yang berbobotnya. Kira-kira Pak Evan mau nanti bagaimana yang saya amati untuk melakukan kegiatan itu? Iya, yang saya harapkan nanti untuk diamati bagaimana saya bisa menggali potensi dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan. Nah, semoga saya mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sehingga coaching sebentar mampu terbuka dengan permasalahan yang dialami. Iya, luar biasa ya. Sampai sejauh ini sebelum coaching dilakukan, sejauh mana penilaian Pak Evan sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan, khususnya pada pengajuan pertanyaan yang berbobot tadi? Ya, untuk terkait dengan kompetensi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya saya harus menguasai benar tentang prinsip-prinsip coaching. Iya, bagaimana saya menguasai alur tirta itu. Iya. Menggunakan tahapan-tahapan tirta sehingga sebentar pelaksanaan itu dapat dilaksanakan dengan runtut dan sampai akhirnya boleh terlaksana sesuai dengan alur yang diharapkan dalam kegiatan coaching. Jadi harapannya seperti apa Pak? Nanti setelah harapannya coaching dilakukan, harapannya coaching dapat menemukan solusi dari persoalan. Iya. Luar biasa. Ya, semoga sebentar bersama Pak Martin, Pak Evan bisa lancar melakukan supervisi ini, di mana akan melakukan coaching ya. Saya berharap semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Evan. Semoga Pak Martin bisa menarik kesimpulannya sendiri dari hasil proses yang dilakukan ya. Selamat melakukan supervisi ya Pak Evan, semoga lancar ya. Terima kasih Bapak. Ya, selamat pagi Pak Martin. Selamat siang Pak Evan. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan. Ya, syukurlah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, dan saya harap apa yang kita rencanakan yang lalu dapat terlaksana hari ini Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Saya juga sangat mengharapkan kehadiran Pak Evan untuk membantu saya. Ternyata hari ini sudah terlaksana. Ya, puji Tuhan kita bisa bersama berkumpul, bahkan ada Bapak Supervisor hari ini yang akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan kita. Namun sebelum kita lanjut ke dalam isi percakapannya, kira-kira hal apa yang ingin Bapak sampaikan pada pagi hari ini? Ya, baik Pak Guru, memang saya ada sedikit suasana kurang nyaman setelah saya baru keluar dari kelas tadi. Saya melakukan proses KBM di kelas, agak pusing juga melihat anak-anak yang semangat belajarnya sangat kurang. Saya mencoba untuk cukup antusias, cukup bersemangat mengajar di kelas, tetapi saya lihat anak-anak loyo saja, tidak terlalu bersemangat. Pada saat saya tanya, iya, hanya sebatas itu, tidak terlalu bersemangat. Setelah itu saya selesai belajar, saya kembali ke ruang guru. Saya juga sempat berdiskusi dengan teman-teman yang sudah keluar dari kelas yang sama tadi. Saya menanyakan hal yang sama. Kira-kira menurut teman-teman dengan situasi kelas tadi bagaimana? Apa mereka mengalami hal yang sama atau tidak? Saya berkoordinasi dengan teman. Jadi siswa di kelas itu
kurang semangat, dan akhirnya Bapak juga merasa tidak bersemangat dalam melaksanakan kegiatan. Ya, seperti itu tadi kalau tidak salah saya tangkap. Terus kira-kira apa yang menyebabkan peserta didik itu kurang semangat? Nah, itu tadi Pak Luli yang saya bingung juga. Saya coba mengevaluasi apakah karena saya atau karena anak-anak. Makanya saya setelah kembali ke kelas saya coba sharing dengan teman guru di kantor. Ternyata teman guru yang juga keluar dari kelas yang sama pada habis mengajar mengalami hal yang sama. Nah, kami coba berdiskusi kira-kira persoalannya di mana. Ternyata ada yang teman bilang sampai anak-anaknya posisinya tidak fit atau tidak posisi lapar mungkin, jadi mereka malas untuk belajar. Jadi ada teman satu lagi kan mungkin ya karena metode pengajaran kita yang kurang pas, terlalu monoton sehingga anak-anak kurang bersemangat. Itu yang saya dapatkan dari Kurang bersemangat. ya. Terus kira-kira apa tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Ya, saya mengharapkan dari percakapan ini saya bisa mendapatkan masukan atau saya bisa mendapatkan solusi tentang persoalan anak-anak ini yang kurang bersemangat. Kira-kira apa yang saya harus lakukan supaya bisa ada kemauan belajar, semangat belajar dari anak-anak ini. Jadi itu tujuan yang Bapak inginkan, bisa mendapat solusi lewat percakapan kita hari ini. Itu yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan siswa yang kurang aktif. Jadi harapannya tentunya pasti supaya siswa ini menjadi aktif. Lalu kira-kira menurut Bapak untuk siswa menjadi aktif itu, untuk siswa rajin bertanya, siswa aktif di kelas itu bisa diselesaikan tidak persoalan? Ya, saya akan berusaha. Mungkin kalaupun tidak secara saya sendiri pribadi, saya akan coba berkolaborasi dengan teman untuk mencari solusi, bahkan untuk mencari cara menggali persoalan itu, untuk menemukan solusinya dan mencoba menerapkan hal-hal yang baru atau metode baru. Sesuai dengan masukan dari teman tadi, saya coba mencari persoalan. Ada yang bilang mungkin metode kita. Saya juga lebih berpikir itu mungkin metode. Saya akan coba mencari metode yang baru untuk kita coba menerapkan. Mungkin kalau dalam metode yang monoton, karena kurang bersemangat, kita akan mengubah metode. Jadi itu tadi saya tangkap tadi bahwa yang Bapak katakan akan mencari cara atau metode. Kira-kira caranya seperti apa yang bisa diterapkan, atau metode-metode apa yang kira-kira pas untuk diterapkan di sekolah agar siswa ini menjadi aktif? Iya, saya memang merencanakan merubah metode pengajaran. Mungkin selama ini terlalu monoton dan ceramah saja. Tapi saya akan coba juga metode yang lain. Kebetulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mencoba ilmu yang saya dapatkan, saya akan coba menerapkan. Karena menurut penilaian saya metode ini cukup bagus karena membimbing anak dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi kita melihat dulu dari minat anak-anak, sehingga lewat minat itu kita akan coba melakukan pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Saya akan berencana akan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu tadi ya, Pak sudah sampaikan bahwa Bapak sudah punya pengalaman, pernah mengikuti kegiatan ini untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira nanti harapannya ketika Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
diferensiasi ini, kira-kira tingkat keberhasilannya yang Bapak harapkan itu berada di level berapa? Apa ukurannya? Baik ya. Kalau untuk sementara sesuai pengamatan sementara, ya untuk ini kan baru anak kelas 7 ya, anak kelas 7 yang baru berakhir khusus semester 1 dari SD ke SMP, sekarang sementara jalan semester 1 dan kelas 7. Otomatis ya gaya belajarnya masih sistem seperti SD gitu. Ya. Untuk penilaian saat ini mungkin mereka masih berada di skala 5 menurut saya, sehingga bagi saya itu belum menjadi standar ideal dan perlu ditingkatkan. Ya untuk kelas 7 menurut saya untuk sementara sih berusaha untuk mencapai 7 saja susah ditambah. Nanti setelah mereka masuk kelas 8 ke 9 mereka akan meningkat lagi bisa mencapai mendekati sempurna atau ideal sampai dengan nilai 10 atau 9. Jadi harapannya untuk sampai kelas 7 ya untuk mencapai 7. Jadi harapannya siswa ini bisa mencapai angka 9 atau 10. Tapi sekarang ya jangka pendeknya ya level 7 dulu ya. Kira-kira untuk bisa mencapai level 7 yang Bapak sampaikan tadi, apa yang perlu dikembangkan dari diri Bapak sendiri untuk mencapai level itu? Yang pasti ya, dari diri saya ada kemauan untuk melakukan perubahan. Yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga tidak hanya saya sebagai pribadi, saya juga berencana akan melakukan kolaborasi bersama teman. Seandainya saya melakukan ini, yang pertama saya melakukan dan saya melihat karena ada perubahan, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama, dan saya juga akan berkoordinasi dengan Bapak sekolah sebagai pimpinan sekolah untuk kita sama-sama melihat dan menerapkan pembelajaran dari diferensiasi. Bagus sekali Pak ya, Bapak sudah bisa menyadari apa yang menjadi kemampuan yang Bapak sendiri. Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi potensi dalam diri Bapak. Bahkan tadi disampaikan Bapak sudah memikirkan tentang daya dukung, tentang perangkat-perangkat yang dapat membantu Bapak untuk mengembangkan diri dan dapat membantu Bapak dalam mendukung kegiatan yang Bapak sampaikan tadi tentang pembelajaran diferensiasi tadi. Ya, saya tidak perlu menanyakan lagi tentang dukungan dari siapa, karena tadi Bapak sudah sampaikan Bapak akan berkolaborasi dengan guru, bahkan meminta persetujuan dari kepala sekolah. Lantas kira-kira seberapa besar dukungan dari teman-teman itu terhadap perkembangan yang ingin Bapak capai? Ya, saya optimis. Saya sangat optimis dengan melihat situasi ini, karena yang merasakan situasi ini bukan cuma saya, bahkan teman-teman guru juga merasakan hal yang sama. Kalau kami juga merasakan hal yang sama, otomatis dalam pribadi kami masing-masing punya keinginan untuk mendapatkan hal yang lebih baik dari situasi itu. Sehingga saya sangat optimis bahwa teman-teman juga akan memiliki keinginan yang sama dengan saya untuk melakukan hal yang berubah. Jadi begitu besar ya, ini pengaruhnya dukungan dari teman-teman itu untuk kelancaran bahkan suksesnya harapan atau rencana yang Bapak inginkan. Terus sekarang apa komitmen yang ingin Bapak jalankan terkait dengan rencana tadi? Ya, seperti yang saya katakan bahwa saya akan berkomitmen untuk coba tetap mencari metode yang lebih bagus, yang lebih menjawab kebutuhan siswa sesuai dengan minat siswa. Saya akan menerapkan metode pembelajaran dari diferensiasi, dan dalam evaluasi metode yang cukup berhasil, dan saya akan tetap menerapkan secara terus-menerus. Bahkan saya akan mengajak teman-teman untuk coba menerapkan itu. Tetapi penerapannya dalam waktu dekat ini, minggu depannya ini mungkin saya akan langsung menerapkan itu. Luar biasa sekali ya. Jadi bukan hanya sampai pada komitmen, tapi sudah Bapak sudah punya rencana untuk melaksanakan itu dalam waktu yang sangat dekat. Ya, luar biasa. Semoga apa yang menjadi komitmen tadi dapat terrealisasi. Lalu
kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini agar komitmen ini dapat terrealisasi? Ya, baik. Ya, yang pertama, otomatis dalam perencanaan ini tidak hanya secara pribadi merencanakan, dan perencanaan ini saya akan juga menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, saya akan menjaga sekolah, dan sudah pasti saya sudah menyampaikan program ini dan akan didukung oleh Bapak Kepala Sekolah bersama teman-teman untuk menerapkan pembelajaran dari PDCS. Luar biasa Pak ya, sudah memikirkan semuanya. Lalu kita sudah berada di akhir dari percakapan kita. Kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari percakapan kita ini? Kira-kira kapan kita akan bisa bertemu kembali untuk nanti saya melihat apakah komitmen atau rencana tadi sudah terrealisasi? Kapan kita bisa bertemu kembali? Baik, saya selain hari ini, saya juga berharap kepada Bapak semoga ke depan Bapak masih ada waktu untuk saya. Bisa kita melakukan coaching lagi terkait mungkin setelah saya melakukan perubahan pembelajaran ini, dan saya akan melakukan evaluasi. Saya akan meminta dari Bapak untuk kita meminta waktunya Bapak untuk kita bisa sama-sama berdiskusi lagi setelah saya melakukan evaluasi. Oke, syukurlah ya. Saya menunggu ya nanti dari Bapak kapan ada waktunya untuk bertemu, dan saya akan selalu siap untuk mendampingi Bapak, dan saya harap apa yang kita bicarakan hari ini memang dapat benar-benar bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti. Ya mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini ya sejauh ini saja. Semoga berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Amin. Ya. Ya, Pak Evan, selamat siang. Selamat siang. Ya, luar biasa ya. Tadi saya lihat Pak Evan sudah melakukan supervisi atau coaching dengan pemartennya. Sampai sejauh ini bagaimana Pak Evan menilai sendiri hasil performa dari kompetensi, di mana Pak Evan tadi ingin menekankan pada kompetensi mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sampai sejauh ini tadi bagaimana Pak Evan menilai sendiri performanya? Ya, pertama saya mau sampaikan bahwa saya merasa lega setelah melakukan kegiatan coaching ini. Itu berbeda dengan perasaan saya sebelumnya. Kalau awalnya saya masih rasa deg-degan, tapi setelah selesai melaksanakan kegiatan coaching ini saya merasa lebih lega. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya merasa bahwa saya dapat menerapkan tahapan-tahapan dalam coaching itu dengan baik, dan sesuai dengan apa yang saya katakan tadi terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yakni tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa itu saya sudah lakukan, sehingga dari percakapan tadi Coach atau Pak Martin dapat terbuka terhadap saya terkait dengan persoalan yang dimiliki. Dia banyak berbicara dan lewat pertanyaan yang saya sampaikan, dan saya rasa saya cukup berhasil. Ya, luar biasa. Jadi hal tersebut yang membuat Pak Evan menyatakan bahwa performanya sudah ini ya. Hal-hal yang Pak Evan sebutkan tadi bahwa ternyata pemartin sudah terbuka, kemudian menggunakan alur cerita ya. Lalu dia juga dapat menemukan solusi atas persoalan tersebut. Ya, luar biasa. Baik, Pak Evan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Mantap, itu yang saya harapkan. Iya, saya mengamati tadi pada saat Pak Evan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Pak Evan melakukan dengan luar biasa. Dan itu sudah sesuai, atau kalau mau omong ekspektasi, sudah sangat sesuai dengan ekspektasi ya, dengan standar yang kita rujuk. Kira-kira kalau saya bicara begini, perasaan saya bagaimana? Biasanya semakin senang. Iya. Tadi yang kan lebih senang lagi. Iya. Ternyata Bapak bisa menilai saya seperti itu akan saya, tapi itu akan membantu saya untuk lebih baik. Iya, luar biasa. Jadi mungkin ada pengamatan sedikit yang tadi saya lihat, saya juga melihat ada hal yang mungkin masih belum sesuai, tapi masih mungkin dikembangkan sedikit. Misalnya tadi pada saat mengajukan pertanyaan sesuai kata kunci, saya mengamati Pak Evan manuvernya luar biasa,
eksplorasinya membuat coach itu mengeksplor luar biasa. Jadi padahal kalau kita merujuk mungkin Pak Evan pertanyaan-pertanyaan itu lebih fokus saja pada pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata kunci yang di super format. Tapi luar biasa ya, sudah luar biasa. Sampai sejauh ini atau dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Pak Evan lakukan ke depannya? Atau kapan lagi Pak Evan akan merancang, atau di mana lagi, atau siapa yang Pak Evan ingin ajak untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan khusus dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya, setelah saya melakukan kegiatan coaching hari ini, justru saya semakin tertantang. Jadi saya harap saya akan punya kesempatan lebih banyak lagi untuk melakukan kegiatan seperti ini. Karena itu saya rasa itu dapat mengembangkan diri saya sendiri, bagaimana saya bisa menjadi coach yang baik. Dan saya harap juga Bapak dapat mendampingi saya dalam beberapa waktu ke depan, sehingga saya tidak hanya berjalan sendiri, tapi ada pengamatan yang baik, sehingga saya juga dapat menjadi masukan yang baik. Baik, Evan, luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa hasil pengamatan saya ini atau hasil pengamatan kita ini akan dicantumkan dalam forum supervisi akademik ya. Jadi untuk keperluan formulir sekolah kita, saya akan mencatatkan di hasil pengamatan dalam forum supervisi akademik ya. Ya, boleh ya, Evan ya? Baik, paling terakhir, apa yang Pak Evan lakukan? Ya, baik Pak Evan, luar biasa ya dari hasil diskusi kita yang hari ini. Kira-kira dari hasil diskusi kita, baik dengan saya dalam rangka mempersiapkan sebelum kita melakukan supervisi dan sampai setelah kita melakukan supervisi tadi, ya, kira-kira apa yang Pak Evan dapatkan, baik dari diskusi dengan saya dan juga bahkan sampai pada diskusi dengan Pak Martin tadi. Ya, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang berharga hari ini. Saya boleh melakukan kegiatan coaching dan juga mendapatkan masukan-masukan dari Bapak hari ini. Yang saya dapatkan hari ini yaitu bagaimana saya dipersiapkan, diperlengkapi, bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang baik dengan kompetensi-kompetensi yang diharapkan dari seorang coach. Jadi Bapak sudah menilai saya dengan kegiatan coaching tadi dari semua tahapannya, alur ceritanya berjalan, kemudian juga didukung tadi oleh coach bagaimana terbuka dalam kegiatan ini, sehingga yang saya dapatkan saya bisa menerapkan semua prinsip-prinsip dari kegiatan coaching ini dengan baik. Ya, semoga Pak Evan semakin terbiasa, semakin mengalir saja dalam setiap supervisi yang akan Pak Evan lakukan, baik dengan Pak Martin tadi dan juga dengan semua ya, dengan siapapun. Jadi nanti khusus dalam kompetensi yang Pak Evan ingin tingkatkan tadi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu ya. Semoga kompetensi ini makin berkembang dengan baik dan semakin meningkat dalam supervisi dalam kualitas ya. Sekian diskusi kita, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.